Saudaraku, mari kita menenangkan hati dan menundukkan jiwa untuk mendengar nasihat-nasihat bijak yang akan menuntun kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat pertama, jangan pernah meremehkan amal kecil karena bisa jadi itu menjadi penolongmu di akhirat. Saudaraku, terkadang kita menunda berbuat baik karena merasa amal kita kecil dan tak berarti. Padahal di sisi Allah, sekecil apapun amal kebaikan akan mendapat balasan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dengan menampakkan wajah ceria kepada saudaramu. Hadis Muslim. Bisa jadi satu senyummu kepada saudaramu, satu sedekahmu yang tak seberapa, atau satu doa singkatmu untuk orang lain menjadi sebab kau masuk surga. Karena itu, jangan pernah menunda amal baik, sekecil apapun itu. Nasihat kedua, Allah melihat hati, bukan rupa, maka perbaikilah hatimu. Saudaraku, di zaman media sosial, banyak orang sibuk menampilkan rupa yang menawan dan kehidupan yang tampak sempurna. Namun ingatlah, Allah tidak melihat jasad dan penampilan kita, tetapi Dia melihat hati dan amal kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadisun Muslim. Perbaikilah hati kita dengan keikhlasan, tawadhu, dan husnuzon agar hidup kita penuh berkah. Nasihat ketiga, jangan kamu menghina seseorang yang berbuat dosa karena engkau tidak tahu akhir hidupnya. Saudaraku, betapa banyak orang yang hari ini bergelimang dosa, namun esok ia bertaubat dan menjadi wali Allah. Dan betapa banyak orang yang hari ini taat, namun akhirnya berpaling darinya. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita. Hasan al-Basri berkata, barang siapa merendahkan orang yang berdosa, maka ia akan diuji dengan dosa yang sama. Mari kita doakan mereka yang bermaksiat, agar Allah melembutkan hatinya dan semoga kita dijauhkan dari ujian serupa. Nasihat keempat, waspadalah terhadap kesombongan karena itu awal dari kehancuran. Saudaraku, iblis terlaknat bukan karena dia bodoh, melainkan karena sombong. Firaun hancur bukan karena kekurangan, tetapi karena kesombongannya. Qarun ditenggelamkan Allah bukan karena kemiskinannya, melainkan karena kesombongan hartanya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walau sebesar biji sawi. Hadis Muslim. Karena itu, rendahkanlah hati, bersikap tawadhu kepada siapapun, karena semua yang kita miliki hanya titipan Allah semata. Nasihat kelima, takutlah kepada Allah meskipun engkau berada dalam keadaan sepi, karena Dia Maha Melihat. Saudaraku, dosa yang dilakukan di tempat sepi menunjukkan lemahnya iman kita. Karena hakikat iman adalah rasa takut kepada Allah, meski tak seorang pun melihat kita. Allah berfirman, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hadid 4. Jika kita merasa selalu diawasi Allah, maka kita akan malu bermaksiat dan selalu berusaha menjaga hati dan perilaku kita. Nasihat keenam, orang yang paling pandai adalah yang paling takut kepada Allah. Saudaraku, banyak orang mengira kepandaian hanya diukur dengan gelar, jabatan, dan kemampuan intelektual. Padahal di sisi Allah, orang yang paling pandai adalah yang hatinya dipenuhi rasa takut kepadanya, sehingga ia selalu taat dan menjauhi maksiat. Ibnul Qayyim berkata, ilmu yang bermanfaat adalah yang menambah rasa takutmu kepada Allah, menambah taatmu kepadanya, dan menjauhkanmu dari maksiat kepadanya. Mari kita menjadi orang yang pandai dengan selalu menumbuhkan rasa takut dan takwa kepada Allah. Nasihat ketujuh, tidak ada kemuliaan tanpa takwa dan tidak ada kehinaan bersama iman. Saudaraku, kemuliaan sejati tidak terletak pada harta, jabatan, atau keturunan, tapi terletak pada takwa. Allah berfirman,
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat kiri 13. Bahkan jika kita miskin, tidak dikenal atau lemah di mata manusia, tetapi jika hati kita dipenuhi iman dan takwa, maka kita adalah orang yang mulia di sisi Allah. Sebaliknya, sehebat apapun kita di dunia, tanpa iman dan takwa, semua itu akan menjadi kehinaan kelak di akhirat. Saudaraku, semoga nasihat-nasihat ini menghidupkan hati kita, menuntun langkah kita untuk lebih dekat kepada Allah, dan menjadi pengingat agar hidup kita tidak sia-sia. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikanlah hati kami lembut menerima kebenaran, kuat dalam ketaatan, dan jauhkan kami dari kesombongan serta keangkuhan. Berikan kami husnul khatimah dan kumpulkan kami bersama orang-orang syaleh di surgamu. Amin ya rabbal alamin.